Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat kepada kita bersama. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar semuanya Ananda? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hendaknya kita selalu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu meneladani hidup para rasul atau yang berjudul iman kepada rasul. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 poin tentang materi iman kepada para rasul. Yang pertama, prinsip-prinsip keimanan kepada Rasul Allah. Yang kedua, sikap mengimani Rasul Allah. Dan yang ketiga, tugas Rasul-Rasul Allah itu apa? Dan yang keempat, Rasul sebagai utusan Allah. Yang pertama, kita akan masuk kepada poin prinsip-prinsip keimanan kepada Rasul Allah. Ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu adalah manusia yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyunya agar disampaikan kepada umatnya. Sedangkan hal ini berbeda dengan nabi. Nabi yang tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi itu beda antara rasul dengan nabi. Kalau rasul, dia menerima wahyu dari Allah tetapi wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan kalau nabi, dia menerima wahyu dari Allah tetapi tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Maka ada prinsip-prinsip keyakinan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Dapat kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip, ya, keyakinan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama, setiap mukmin wajib beriman kepada Rasul. Ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan 285. Yang kedua, prinsip keyakinan kepada Rasul Allah itu, sebagian Rasul ada yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan ada juga yang tidak disebutkan. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 164. Dan yang ketiga, prinsipnya adalah setiap umat sebelum Nabi Muhammad SAW pasti ada Rasulnya. Jadi setiap umat sebelum Nabi Muhammad itu, ya, sebelum kita ini pasti ada Rasulnya. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Yunus ayat 47 dan Quran surat An-Nahl ayat 63. Prinsip yang keempat, semua nabi dan rasul adalah pria. Jadi tidak ada nabi atau rasul itu yang berjenis kelamin perempuan. Semuanya itu adalah laki-laki atau pria. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 7 dan Quran surat Al-Furqan ayat 20. Yang kelima, prinsipnya adalah misi setiap rasul adalah sama. Apa misinya? Yaitu menyampaikan ajaran tauhid dan menegakkan keadilan serta derajat yang sama di tengah masyarakat.
Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25 dan Quran surat An-Nahl ayat 36. Prinsip yang keenam, setiap rasul itu menggunakan bahasa kaumnya. Ya. Ketika Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Sodom, maka Nabi Lut menggunakan bahasa penduduk Sodom atau negeri Sodom. Nah, ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 4. Yang ketujuh, prinsip keimanan kepada Rasul Allah itu adalah para rasul diutus untuk dipatuhi, ya, dan ditaati oleh umatnya. Di sini Allah jelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 64. Yang kedelapan, beberapa sifat yang harus dimiliki oleh setiap rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasul itu memiliki sifat yang namanya siddiq, yang artinya adalah benar. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Maryam ayat 41. Kemudian Rasul Allah itu juga memiliki sifat amanah. Apa itu artinya amanah? Dapat dipercaya. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 79. Yang ketiga, sifat Rasul Allah itu adalah tabligh. Nah, tabligh ini menyampaikan. Dia wajib untuk menyampaikan kebenaran itu di tengah-tengah kaum yang berada dalam kemungkaran. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Kemudian yang terakhir, sifat Rasul itu adalah fatonah, artinya cerdas. Ya, seorang Rasul itu pasti cerdas. Ya, kemudian Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 258 sampai 260. Nah, ini adalah prinsip keimanan kepada Rasul Allah. Jadi ada 8 prinsip. Kemudian poin yang kedua, Ananda, masuk kepada sikap mengimani Rasul Allah. Ananda, agar kehidupan manusia di dunia teratur, sejahtera dan bisa berinteraksi dengan alam lingkungannya, mereka tidak cukup menggunakan akal saja. Karena kemampuan akal itu sangat terbatas ya, sangat terbatas. Oleh karena itu sangat penting hadirnya para Rasul Allah sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk memberi contoh tentang cara dan bagaimana hidup itu harus dijalani. Nah, para Rasul dan Nabi sangat banyak jumlahnya, Ananda. Yang perlu juga kita ketahui, jumlah Nabi dan Rasul itu banyak. Tidak hanya 25 yang kita ketahui. Ada yang menyatakan jumlahnya sebanyak 240 dan 360. Dan ada pula yang mengatakan jumlahnya itu adalah 313. Adapun menurut hadis dijelaskan bahwa jumlah nabi ada 124.000 dan sebagian dari mereka menjadi rasul. Nah, di antara begitu banyak rasul, hanya ada 25 rasul yang wajib diimani. Ananda semua yang Bapak banggakan, umumnya seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum, kelompok atau negeri tertentu. Nah, seperti contohnya Nabi Soleh yang diutus kepada bangsa Samud. Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Nabi Lut alaihissalam ke negeri Sodom. Nabi Shu'aib alaihissalam ke negeri Madian. Hal ini berbeda sekali dengan Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh umat manusia, dimanapun negerinya, dimanapun negaranya, mulai dari ujung dunia ke ujung dunia berikutnya. Bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah itu kepada seluruh dunia. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa
kaffah linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Quran surat Saba ayat 28. Artinya, dan kami tidak mengutus, kata Allah, engkau wahai Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ananda semua, di antara para nabi atau di antara para rasul yang terbanyak diutus untuk golongan Bani Israel. Sampaikan sekali lagi, di antara para rasul yang terbanyak diutus untuk golongan Bani Israel. Kita lihat seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya, itu yang diutus ke Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Saat menyampaikan wahyu kepada umatnya itu, hampir semua rasul mendapat tantangan, hinaan, ya, bahkan siksaan dari sebagian umatnya. Karena berat tugas para rasul, selain Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, mereka juga diberi mukjizat. Nah, ini memang berat tantangan yang dibawa oleh rasul atau para rasul itu di tengah-tengah umat. Karena tidak semuanya yang dapat menerima dengan baik. Seperti ketika, ya, Nabi Muhammad SAW itu sampai ke negeri Taif itu dalam sejarah. Nah, Rasulullah bahkan mendapat, ya, serangan fisik. Rasulullah dilempar dengan batu sehingga Rasulullah berdarah. Ananda semua, itulah yang dikatakan sikap mengimani, ya, Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, tugas Rasul-Rasul Allah itu apa? Ananda, setiap Rasul Allah itu pasti mempunyai tugas atau misi yang sama. Jadi mereka itu diutus oleh Allah pasti mempunyai misi yang sama. Meskipun berbeda pada aspek syariat yang dibawanya, karena perbedaan umat dan lingkungan yang berada di sekitar masing-masing. Namun ada kesamaan tugas atau misi tersebut. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesamaannya adalah menyatakan iktikad dan keyakinan kepada umat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa. Hanya Allah yang patut disembah. Hanya Allah itu adalah Esa. Allah itu satu. Yang kedua, memberi batasan bagi umatnya tentang hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang harus dikerjakan sejalan atau sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberi batasan bagi umatnya tentang hal yang dilarang dan apa hal-hal yang harus dikerjakan, ya. Tentu harus sejalan dengan atau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberikan contoh dan suri teladan kepada umatnya. Seperti para nabi itu, dia harus berkata benar, ya, sehingga dapat dicontoh. Seperti Nabi Muhammad SAW itu diberi gelar Al-Amin itu, dia selalu benar, kemudian dapat dipercaya, ya, kemudian menepati janji dan berakhlak mulia. Ini seorang rasul karena dia adalah contoh. Bagaimana kalau seandainya mustahil kalau seandainya seorang rasul itu tidak mempunyai perkataan yang benar. Mustahil bagi seorang rasul itu tidak dapat dipercaya. Dia itu dapat dipercaya, menepati janji. Kenapa? Karena dia sebagai contoh, uswah. Yang keempat, menjelaskan kepada umatnya apa saja yang dapat membawa keridhaan Allah dan apa saja yang dapat membawa kemurkaan Allah. Nah, dia harus menyampaikan kebaikan. Ini kebaikan. Ini akan berupa kebaikan yang bernilai di sisi Allah, yang akan diridhai oleh Allah. Dan ini adalah keburukan yang harus ditinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, maka akan mendapatkan kemurkaan Allah. Ini yang disampaikan, misi yang disampaikan oleh para nabi dan Rasulullah. Jadi
Artinya para nabi dan rasul Allah itu dia menegakkan kebenaran, kemudian mencegah yang namanya kemungkaran gitu di tengah-tengah kaum. Yang kelima, mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala, dosa, surga dan neraka. Ya, para nabi dan rasul Allah itu juga menyampaikan kepada para umatnya bahwasannya ketika seseorang berbuat salah, Allah akan beri ganjaran berupa dosa. Ketika orang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas dengan berupa pahala. Dan Allah akan menyediakan suatu tempat nanti di akhirat yang dinamakan surga dan neraka. Surga adalah tempat bagi orang yang berbuat baik, beramal soleh. Sedangkan neraka Allah tempatkan bagi orang-orang yang membangkang, suka berbuat hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang dikatakan misi, ya, kesamaan tugas atau misi para rasul itu. Kemudian Ananda, antara rasul yang satu dengan rasul yang lain tidak ada bedanya. Namun di antara para rasul itu ada yang mempunyai keteguhan hati, kesabaran yang luar biasa, ketabahan yang sangat tinggi, dan komitmen untuk selalu berdakwah serta mengajak umatnya untuk mengikuti seruannya. Para rasul itu diberi gelar sebagai ulul azmi. Bagaimana keteguhan, ya, Nabi Nuh alaihissalam, ya, keteguhan, kesabaran Nabi Musa alaihissalam, keberanian Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Maka para nabi ulul azmi itu kan kita ketahui ada 5. Pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para nabi ini diberi mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti Nabi Nuh alaihissalam, mujizatnya itu bisa membuat kapal besar di atas bukit, ya, atau gurun padang pasir. Kemudian Nabi Ibrahim, mujizatnya tidak, ya, mampu dibakar oleh api. Ya, Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan merah. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati atau menyembuhkan penyakit kusta. Nabi Muhammad, Al-Quran, ya. Maka di antara para rasul ulul azmi, rasul yang paling tinggi martabatnya adalah Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain diutus untuk umat yang terbatas pada zamannya. Ya, ketika Nabi Isa diutus, ketika Nabi Isa itu dia sudah wafat, maka terputuslah risalahnya, ya, tidak lanjut sampai akhir zaman. Begitu pula nabi-nabi sebelumnya. Sedangkan Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad adalah risalah yang berlaku sampai akhir zaman, ajaran yang dibawa sampai akhir zaman. Walaupun Nabi Muhammad sudah tiada di atas dunia ini, tetapi ajaran Islam masih dibawa sampai akhir zaman. Itu martabat yang paling tinggi yang dimaksud. Anda semua yang Bapak hormati, ini tugas Rasul-Rasul Allah. Sedangkan poin yang keempat, Rasul sebagai utusan Allah. Semua Rasul Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah tauhid dan agama Islam. Selain itu, para Rasul juga memiliki tugas untuk membimbing umat ke jalan yang benar dengan berpedoman pada wahyu yang telah diberikan. Siapapun umatnya yang mengikuti ajarannya dan meninggalkan larangannya akan memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 24. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Nah, ini Ananda semua yang Bapak hormati, Allah sampaikan di dalam Quran surat Fatir ayat 24. Baik Ananda, itulah pertemuan kita kali ini, ya, tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan materi selanjutnya.
kita akan lanjutkan materi selanjutnya pada video berikutnya. Masih iman kepada Rasul, tapi poin yang kelima itu kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, Nabi Muhammad yang keenam adalah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Yang ketujuh, tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah itu seperti apa. Yang kedelapan, contoh perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang terakhir, perilaku yang mencerminkan penghayatan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat Ananda dari apa yang Bapak sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.